Segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menyatakan bahwa apa yang dimilikinya itu adalah milik Bapanya, dan apa yang dipunyai Bapa itu juga miliknya. Tetapi dalam pergaulan kita sehari-hari, seringkali kita ada kata-kata yang mungkin buat guyonan. Tekmu, tekku, tekku ya tekku. Nah, milikmu itu milikku, tetapi milikku ya milikku. Nah, terkadang kita tidak rela berbagi dengan orang lain. Tetapi kalau kita menginginkan punya orang lain, kita dengan senang hati, bahkan kadang kita berusaha dengan keras. Milikmu itu milikku, tetapi milikku itu ya milikku sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa ya itu tadi, tekmu, tekku, tekku ya tekku, nah, wekmu, nah, milikmu, milikku. Nah, seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita miliki itu adalah pertama-tama milik Bapa. Pertama-tama berasal dari Tuhan, bukan hanya milik kita sendiri. Maka Yesus juga menyadari ketika dia mau berpisah dengan para muridnya, dia mendoakan para muridnya kepada Bapa, lalu menyerahkan mereka semua di dalam perlindungan Bapa. Karena Kristus menyadari bahwa dia menerima segala sesuatunya itu, para murid dan semuanya itu juga dari Bapa. Dan ketika dia mau berpisah dengan para murid, maka dia menyerahkan kembali, Bapa, ini milikmu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita pernah berpikir seperti itu? Ataukah kita juga bertindak seperti Kristus di dalam hidup kita? Kita menyerahkan segala sesuatu, menyadari bahwa yang kita miliki ini pertama-tama berasal dari Bapa. Dan kita menyadari dan menyerahkan semuanya, Bapa, ini semua juga bagian dari milikmu. Nah, seringkali kita luput akan hal itu. Seringkali yang kita pikirkan adalah aku, dan aku, saya semuanya. Kalau saya bisa mendapatkan lebih, buat apa saya bisa juga memberi lebih? Nah, itulah yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mendalami tema mengenakan Roh Kristus, berpikir seperti Kristus, maka kita apakah sudah berpikir seperti Kristus seperti ini? Yaitu kita menyerahkan dan menyadari bahwa yang kita miliki ini pertama-tama adalah karena kelimpahan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus dengan jelas menyatakan contohnya kepada kita, bagaimana bertindak seperti Kristus, berpikir seperti Kristus. Ketika Rasul Paulus telah bertobat dan diutus untuk menjadi pewarta sabda Tuhan, pewarta kabar sukacita, maka dia menyadari, tadi dikatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Yang dilakukan oleh Rasul Paulus pertama-tama bukan lagi keinginan dia, saya ingin pergi ke sini, saya ingin melakukan ini, tetapi dia menyadari, sekarang aku adalah utusan dari Allah. Maka saya harus menuruti apa yang ditugaskan oleh Allah kepada saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, juga dalam renungan yang kita atau katekesi yang kita dengarkan tadi, bagaimana Vincentius juga
memberi contoh teladan kepada kita. Ketika banyak orang baik yang membantu Vincentius. Saya yakin di sini juga semua ada banyak orang baik. Tetapi Vincentius dengan kritis, dengan tegas mengatakan bahwa segala sesuatu yang dibantu atau diberikan belum tentu itu juga membahagiakan orang. Maka pertama-tama kita diajak oleh Vincentius dalam katekese yang mungkin kita dengarkan pada awal misa tadi, itu untuk pertama-tama bertanya, apa yang dikehendaki Bapa? Apa yang dibutuhkan oleh sesamaku? Dan inilah berpikir seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk menyadari bagaimana kita bersikap sama seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, yaitu kita menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Bapa, bukan pada kehendak kita sendiri. Dan satu caranya, yaitu kita belajar dari Yesus yang senantiasa menyatukan dirinya dengan Allah di dalam doa. Tadi Yesus di dalam bacaan Injil berdoa kepada Bapa, dan itulah teladan yang diberikan kepada kita. Maka kalau kita ingin berpikir seperti Kristus, menyatukan kehendak kita dengan Bapa sendiri, maka kita pertama-tama diajak untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, mari di dalam kehidupan kita belajar seperti Kristus, menyatukan kehendak kita dengan Bapa, berpikir seperti Kristus sendiri, menyatukan segala impiannya dengan Bapa, dan juga kita pertama-tama melakukan semuanya itu dengan dasar doa. Tuhan memberkati.